berani untuk adu data. Ya, wahai Pak Jokowi, wahai DPR dan seluruh rakyat Indonesia di sini, ayo kita adu data. Apakah yang disampaikan oleh Bung Edi ini adalah sebuah main-main, apalagi banyolan, atau semata-mata karena kecintaan kepada negeri ini? Ya, karena sayangnya negeri ini jangan sampai dikuasai oleh oligark dan merugikan rakyat. Ya, betul tidak? Subhanallah. Yang kedua tadi juga ditantang untuk adu data. Ternyata investasinya itu ternyata ada yang dari asing, dari Amerika, dari Uni Emirat, dari Uni Eropa, dari RRC, dari Jepang. Ya, maka kalau kemudian investasi ini dari asing, tentu di situ kedaulatan kita akan dirongrong, bahkan bisa menjadi hilang seperti sekarang. Salah satu bentuk adalah pengesahan RUU dari IKN ini super cepat. Ya, di malam hari atau di pagi hari. Cepat sekali. Ya, padahal belum disosialisasikan kepada rakyat dunia kampus dan juga belum ditanya sebagian besar rakyat Indonesia ini. Ya. Walaupun diprotes sana protes ini tetap berlanjut itu. Ya, subhanallah. Nah, itu yang jelas, ya. Sedangkan di sisi yang lain adalah merugikan rakyat. Coba kita lihat rakyat yang ada di Kalimantan. Menurut data World Wildlife Fund, penggundulan hutan diperkirakan sampai tahun 2020 itu diperkirakan akan terjadi kehilangan lahan hampir 6 juta hektar. Coba. Ini penggundulan, hilangnya lahan hutan ini diperkirakan 6 hektar ini, 6 juta hektar ini adalah ulah siapa ini? Apakah ulah rakyat atau ulah oligark, saudara? Ya, ulah rakyat atau ulah oligark, saudara? Oligark. Ini, saudara, fakta menyengsarakan rakyat. Ya, belum kemudian berapa tadi yang disebutkan lubang batu bara. Ya, belum kemudian disebutkan tadi juga bagaimana sengketa kepemilikan tanah. Ada ketua adat yang kemudian diseret begitu saja. Ya, kami menduga di sini ada ketidakadilan di dalam konsensi lahan, saudara. Kalau oligark itu gampang dan dilindungi, kalau masyarakat semena-mena. Ya. Demikian juga bagaimana kemudian banjir. Ya, luar biasa. Ya, ternyata banyak di sana itu banjir yang belum bisa diatasi, saudara. Ya, ditambah lagi di daerah sana ini sudah ada proyek gagal gitu. Jadi di Kalimantan sendiri ternyata sudah ada proyek gagal, yakni salah satunya adalah tahun 2015 itu ada mega proyek kereta api Borneo yang nilainya 57 triliun. Ya, ini proyek gagal coba. Yang investornya ini sudah tidak sanggup lagi. Ya. Ini fakta ini. Bagaimana mega proyek di sana itu gagal? Ya, yang 57 triliun saja gagal, apalagi yang jauh lebih besar ini bagaimana? Coba. Demikian juga ada kawasan ekonomi khusus di Maleo juga mangkrak dan hilang tanpa cerita, tanpa sejarah. Coba, saudara. Tanpa ini ulah rakyat atau oligark, saudara? Oligark. Menguntungkan rakyat atau oligark? Oligark. Merugikan rakyat atau oligark? Rakyat. Subhanallah. Nah itu, saudara. Di sisi yang lain, saudara sekalian, Bang Edi juga ini ketakutan. Ya, saking sayangnya dia itu sampai berapi-api. Dan mungkin agak sedikit tadi yang kemudian disayangkan. Ya, namun demikian beliau ini takut. Ya, bagaimana mega proyek kalau kita lihat mangkrak skandal proyek LRT di Palembang. Ya, bagaimana juga mangkrak juga mengalami kerugian mega proyek Bandara Kertajati. Bagaimana nanti kemungkinan akan skandal besar ketika Pak Jokowi turun, ketika ini kemudian dievaluasi dan diaudit kereta api Bandung Jakarta. Tidak menggunakan APBN, ternyata menggunakan APBN. Coba saudara. Demikian juga itu dikatakan Faisal Basri itu mungkin sampai hari